Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan kali ini di Bali Now hadir dari Yayasan Kesenian Sadewa Bali. Nah, kita akan membahas banyak tentang kegiatan-kegiatan dari Yayasan Kesenian Sadewa Bali. Tidak banyak kata, langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Aduh, hari ini di studio benar-benar rasanya seperti apa ya, reuni. Betul. Ya enggak? Iya, benar-benar. Lama kita nostalgia. Ini teman-teman teater semua ya, dan yang tengah ini Miss Universe-nya. Sebelum kita ngobrol banyak, bisa perkenalkan diri dong pada pemirsa Bali Now. Ya, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rian Indra Darmawan. Saya Ketua Yayasan Kesenian Sadewa Bali. Terima kasih. Oke. Om Swastiastu, saya Chelsea Ivana, Miss Universe Indonesia Bali 2023. Ya, selamat siang. Saya Heri, ketua dari kelompok Sekali Pentas. Oh, wah, ini orang seniman semua nih ya. Kita ketemu untuk membahas tentang apa nih? Tentang lomba, tentang kegiatan-kegiatan dari Sadewa. Oke, Rian, sebelum kita ngobrol banyak, kesibukannya apa sih? Kesibukannya. Kamu kan ketua yayasan ya? Iya. Pasti Ngerangkap mimin juga. Jadi admin sih. Admin cari peserta lomba maksudnya. Oke, berarti sibuk itu ya? Apa aja nih kesibukannya? Ya, tentunya masih di Lumoni Academy, kesibukan, dan juga sekarang ada produksi juga sama Heri, kegiatan bersama teman-teman disabilitas, serta ada kegiatan Bali Kreatif National Competition yang ke-6. Bisa dijelasin nih tentang Yayasan Sadewa. Sebenarnya banyak sih kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, biar pemirsa Bali Now lebih tahu nih tentang Yayasan Sadewa. Ya, Yayasan Kesenian Sadewa Bali itu berdiri 2013. Nah, jadi agendanya itu kegiatan seni pertunjukan sih, teater ya. Dulu sempat juga ikut beberapa kompetisi, lomba, menyelenggarakan lomba juga. Sempat juga pentas drama, monolog, sempat juga waktu itu menang Sauma ketiga kalau nggak salah Her ya. Tahun berapa itu Produk ya? imitasi. Ikut juga sih ya. 2014 itu lama banget. Loncat. Benar-benar. Lompat tali Her ya. Kayak aku terlibat juga di situ ya sebagai juri. Ingat nggak Sauma? Yang sebelumnya kayak Mbak Her. Yang sebelumnya ya. Waduh. Kebetulan waktu itu sempat mendapatkan The Best Director sama Heri Winjagara ya. Masih berteater. Iya, masih menjadi anak-anak sekarang teater. berteater ya. Habis fokus musik. Musik. Ya, itu kemudian ada The Best Production Management juga di Sauma itu ya, Sastra Welang Monolog Awards waktu itu 2014. Itu sih salah satu prestasinya selain menyelenggarakan lomba Bali Creative Competition. Sekarang Bali Creative National Competition. Jadi lingkupnya se-Indonesia. Oke, jadi lebih spesifiknya kegiatan yang banyak dilaksanakan oleh Yayasan Kesenian Sadewa ini lebih ke kegiatan apa nih? Tentunya seni, sastra, fashion itu yang memang kegiatan dari kami Yayasan Kesenian Sadewa Bali. Melalui ajang Bali Kreatif ini menjadikan wadah buat teman-teman untuk bisa melatih percaya diri, untuk bisa menambah prestasi. Biasanya kan kalau anak-anak tuh kalau mau cari sekolah ada sertifikatnya, ada piagam lomba nih lewat jalur prestasi. Jadi bisa melalui ajang ini kami bisa berikan sertifikat, piagam penghargaan untuk pemenang lomba. Dan dalam waktu dekat ini akan mengadakan lomba event apa nih? Fashion show ya? Ada lomba fashion show. Ada fashion show juga, kemudian ada musikalisasi juga. Ada pementasan. Nah, jadi keterlibatan dari Heri Widi Anggara dan Chelsea ini apa nih? Boleh dijelaskan kepada pemirsa Bali Now? Nah, kebetulan kalau Chelsea ini salah satu dewan juri nanti di lomba fashion. Kemudian Heri adalah penata musik, kerennya musik arranger ya. Musik arranger. Musik arranger yang mengaransemen 10 puisi ya. Jadi ada 5 puisi bahasa Indonesia dan 5 puisi bahasa Bali. Oke, jadi persiapannya apa aja nih?
sang musisi ini. Asik. Boleh Harry? Apa? Oke, persiapannya apa aja yang sudah Ya, dipersiapkan yang sudah- jelang lomba? Oh iya, muspusnya ini nggak lomba. Oh, muspusnya nggak lomba. Musikalisasi puisi ini nggak lomba, tapi kami mengajak kawan-kawan tunanetra untuk berproses bareng. Jadi menggarap 10 puisi, 5 puisi bahasa Indonesia dan 5 puisi bahasa Bali. Yang nantinya 10 lagu itu akan direkam dan akan dijadikan satu album. Setelah itu akan dipentaskan. Oh, Gitu. dipentaskan nanti di acara. Ya. Sekaligus ya, Oh, Ya. iya iya. sekaligus iya. launching lah. Oh, launching album. Iya, Iya. apa ya, diperkenalkan Iya. kepada masyarakat ya. Hmm. Oke, kalau keterlibatan Chelsea ini apa nih di acara jelang di bulan Mei ya? Mei. Tanggal 11 11 Mei Mei. ya. Persiapan Chelsea dan keterlibatan Chelsea seperti apa? Kebetulan aku di sini kan diajak untuk jadi juri fashion show grand final ya. Ya. Buat nanti pas pentas itu sama beberapa kali ada sih juga sempat ikut dalam misalnya terlibat dalam kegiatan preparation yang teman-teman tunanetra itu juga sempat beberapa kali. Mereka anak-anak yang berbakat banget, aku sangat amazed banget sampai apa ya, di kekurangan mereka tapi mereka punya bakat dan talenta yang sangat luar biasa. Itu bikin apa ya, kayak ya lebih baik bersyukur juga sih. Mereka sangat baik-baik banget juga. Iya, iya, iya. Jadi lomba apa aja nih nanti yang akan diselenggarakan di tanggal 11 Mei ini? Jadi Bali Kreatif Nasional Competition nanti itu ada lomba baca puisi, ada lomba fashion, dan juga lomba MC tingkat nasional dari kategori SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan umum. Jadi satu kategori. Jadi ada 3 kategori di masing-masing lomba. Kemudian untuk lomba fashionnya itu ada busana casual, busana kain tenun Nusantara, dan juga evening gown, busana kain tenun Nusantara. Jadi boleh pakai endek atau songket, batik, rang-rang, boleh. Menyesuaikan dengan kain tenun tradisi di setiap daerah. Karena kalau misalkan daerah Jawa kan nggak ada endek nih, susah. Iya, karena Gitu. nasional ya. Karena nasional, Iya, jadi Nusantara. budaya dari Nusantara dari Betul. segala, dari Sabang sampai Merauke ya. Merauke. Segala macam suku. Iya, betul. Oke, berarti kalau Harry bukan untuk mempersiapkan sebagai juri lomba atau Oh, enggak. mempersiapkan, enggak ya, lebih ke lebih membuat karya bareng aja. Membuat karya untuk kawan-kawan tunanetra itu aja. Oke, nanti kita bahas lagi di segmen kedua ya. Boleh, Baik, boleh. karena menarik sekali ya melibatkan anak-anak tunanetra, disabilitas luar biasa. Baik pemirsa, kami kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Yayasan Kesenian Sadewa, masih bincang-bincang tentang acara-acara lomba. Kemudian apalagi nih tentang karya-karya seni yang pastinya sangat menarik nih nanti dibahas di segmen kedua ini. Oke, tadi Rian membahas tentang lomba yang akan digelar tanggal 11 Mei. 11 Itu Mei. syarat-syaratnya apa sih peserta lomba? Apakah sudah mulai membuka pendaftaran? Sudah, jadi pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 Maret sampai dengan April ya, 12 April. Jadi ini ada 2 babak. Yang pertama itu babak penyisihan. Jadi babak penyisihan ini nasional. Setiap peserta mengumpulkan videonya, video lomba MC, lomba baca puisi atau fashion dengan one take. Jadi nggak boleh diedit. Kadang kan suka diedit biar Iya. close Yang up, bagus-bagus biar aja, yang bagus-bagus. hasilnya Iya. isi sound effect. Memangnya gitu. content creator. Konten kreator makanan lah ya. Baru mau ngomong nyanyiin Mbak Edi. Nggak boleh ya. Iya, nggak boleh nyanyiin. Aku nggak suka disaingin. Oh, nggak apa-apa. Persaingan yang penting sehat ya. Oke, Ya, lanjut. jadi one take, misalkan fashion show sekali jalan, sekali take, kemudian baca puisi pun 1 kali take baca puisi, jadi nggak boleh ada retake pengulangan, 1 kali take. Kemudian videonya itu diposting di sosial media peserta masing-masing, gitu. Dengan mention tag akun Yayasan Kesenian Sadewa Bali, Bali Kreatif Nasional Competition, dan juga nanti konfirmasi ke panitia. Oh, kita sudah kirim video untuk babak penyisihan. Jadi nanti ada penilaian dari Dewan Juri untuk
penyisihan. Di setiap kategori itu nanti akan lolos 10 peserta di kategori A, B, dan C. Itu di masing-masing kategori. Yang lolos itu baru nanti diundang untuk menuju grand final di tanggal 11 Mei. Oke. So, Jadi siapa-siapa aja yang boleh mengikuti nih acara lomba? Mungkin dari apakah umur sekian, mentoknya sampai umur berapa gitu? ya, kalau untuk lomba baca puisi dia 3 kategori. Kategori A SD, kategori B SMP, kategori C SMA, SMK umum, perguruan tinggi swasta negeri ya. Kemudian kalau untuk lomba fashion itu kategori A usia 3 sampai 7 tahun, kategori B 8 sampai 12 tahun, kategori C 13 sampai 26 tahun. Jadi umum. Kalau lomba MC sama seperti lomba baca puisi 3 kategori. Kategori A SD, kategori B SMP, kategori SMA K umum, kategori C dia. Tuh, jadi 3 kategori. Nah, kalau Chelsea ini kan sebagai apa nih? Miss Universe Indonesia Bali 2023 dan akan menjadi juri nanti di tanggal 11 Mei. Apakah sudah ada keterlibatan sebelum acara lomba ataukah mungkin memberi pembekalan kepada para peserta lomba? Untuk pembekalan mungkin gimana Kak? Mungkin bakal ada ya? Atau enggak nanti? Belum Kayaknya ada sih. Belum ada pembicaraan ke sana ya, Pembicaraan tapi ke sana persiapan sudah mulai Ya, untuk Udah sounding Iya. oke. promosi di Iya. sosial media flyer lomba. Ya, karena pengalaman dari Chelsea kan sangat berguna bagi adik-adik yang akan mengikuti lomba kan ya. Iya, oke, luar biasa. Oke, jadi batas pendaftarannya sampai kapan nih? Pendaftaran sampai tanggal 12 April 2025 dan nanti tanggal 12 itu sudah bisa langsung di posting video Oh, oke. Luar selama biasa. 1 ya. minggu. Iya, berarti sudah mulai boleh pendaftaran Sudah. sekarang. Oke, luar biasa. Nah, kalau Harry Iya. nih, kita membahas tentang karya-karya yang akan digeber nih di tanggal 11 Mei. Kenapa Harry memilih untuk melibatkan anak-anak disabilitas yang pasti akan menghasilkan karya yang luar biasa ya? Oke. Ya, kalau awal-awalnya sih dulu harus flashback nih kan jadi ya. Boleh. Jadi dulu itu ada teman kan almarhum Didon ya. Ya, almarhum. Didon Kajang itu memperkenalkan saya sama teman-teman tunanetra. Terus saya sempat beberapa kali itu melakukan proses musik bareng, musikalisasi puisi bareng, dan ada satu yang menarik gitu. Walaupun kan kita nih kadang bisa melihat tapi kita nggak bisa merasakan gitu. Ya kan? Tapi mereka itu ada sisi lebihnya di situ gitu, di merasakannya gitu. Iya. Mereka nggak bisa membaca. Kalau saya sendiri kan, gimana mereka bisa membayangkan kalau mereka sebenarnya ada nggak mereka punya bayangan nggak gitu? Ingin tahu. Ingin tahu itu, Iya. tapi mereka tahu rasanya. Iya. Jadi, kalau kita kan sakit hati nih, ditolak gitu kan, ada gambaran. Ada gambaran Kalau dia kan tidak ada gambaran, tapi tahu rasanya Rasa. gitu. Jadi lagi sambil nyari-nyari itu juga kan, pengen tahu juga gimana sih cara dia untuk merasakan kata itu. Itu terus ya akhirnya sekarang ini baru kalau dulu tuh kan sudah lulus orang-orangnya kan. Satu udah lulus, sudah kerja, udah menikah. Didon sudah lulus juga. Udah ya almarhum ya. Sekarang kita coba untuk full semua generasi di Yayasan Tria Raba. Jadi nanti ada 30 anak dan saya buat 5 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan membawakan 2 musikalisasi puisi, 1 puisi bahasa Indonesia dan 1 puisi bahasa Bali gitu. Jadi kita mengajak semuanya untuk gimana sih cara mereka bermain musik. Karena kan kalau kita gitar, kalau kita normal gini kan, kita tahu oh gini kunci C. Iya, karena bisa. Oh dia kadang kan ya hanya feeling aja kan, tahu ya itu unik sih bagi aku. Jadi Ya. kendalanya apa nih? Kendalanya apa buat Harry selama berproses dengan mereka? Kendalanya ya gini, membiasakan, karena kalau saya aransemen itu kan kayak karena saya bisa lihat kan gitu. Jadi ketika saya lempar ke kawan-kawan kan ada beberapa teknik itu yang
bagi mereka itu karena kan terlalu jauh loncatannya gitu. Jadi ya harus disesuaikan dengan jari mereka gitu. Iya, iya. Jadi penyesuaian itu aja Iya, sih. iya. Kesulitan besar nggak itu? Enggak sih, karena anak-anaknya mau sih. Oke, berarti ini generasi baru Baru. dari anak-anak disabilitas yang tunanetra Iya, ya, mm-mm. Oh iya, luar biasa. Sekitar 30 30 orang. 30 orang. Mm-mm. Dan itu latihannya setiap hari atau seminggu berapa kali? Setiap hari. Enggak, sekarang itu sudah dibagi. Jadi sekarang itu dari hari Kamis sampai Minggu. Mm-mm. Jadi per hari itu satu kelompok. Kalau Senin, Selasa, Rabu itu yang berhalangan karena kan mereka juga ada kegiatan kan. Kayak tiba-tiba ada tamu juga datang gitu atau ada keperluan lain acara di sekolahnya, yayasannya iya, gitu. karena terkendala Jadi itu. Senin, Selasa, Rabu itu untuk menukar hari itu gitu. Dia bisa dibilang setiap hari sih. Hampir setiap hari, Iya. cuman seperti rolling rolling. gitu Iya, ya. iya. Berarti ini seperti karya apa ya, musikalisasi puisi yang berbahasa Bali. Bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Oh, bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Sudah berapa persen persiapannya jelang 11 Mei? Sudah 70% ya. Oh, luar Karena biasa. sekarang sudah latihannya karena ini akan direkam. Jadi minggu-minggu ini saya sudah coba ngelatih kawan-kawan Ria Raba itu untuk latihan dengan metronom. Karena kan nanti rekaman itu kan ketat soal metronom kan. Jadi saya buatkan sampling gitu yang ada metronomnya. Jadi sekarang latihan menyesuaikan dengan metronom. Nanti di tanggal 16 itu, tanggal 16 kami mulai proses rekaman. Sampai akhirnya Mei itu dipentaskan lagi. Nanti juga saya mengajak kawan-kawan penari, kawan-kawan tari isi untuk ya berproses bareng ya. Jadi di sini nih saya nggak mau nyutradarai dalam tanda kutip ya. Artinya ini nari harus kayak gini ya, enggak gitu. Jadi siapa yang penata tari atau ya, jadi sutradara? saya ngajak penari dan dia bebas tafsir laguku gitu. Oh, mereka maksudnya bebas untuk menafsirkan lagu itu dari gerakan mereka, tapi ada Iya, dari jadi kami sharing aja. Jadi aku kenapa buat musiknya kayak gini? Nanti penarinya kan, oh aku nangkepnya kayak gini, gimana? Oh ya udah, apa-apa gitu. lakukan Jadi saja. kolaborasi lah hitungannya jadinya. iya. Jadi nanti di bulan April itu, pertengahan April kami akan masuk latihan untuk penggabungan semuanya. Jadi kawan-kawan Ria Raba yang bernyanyi, kawan-kawan penari ya menari gitu. Oh, berarti dari teman-teman Ria Raba yang penari, koreografinya dari mereka sendiri? Enggak, koreografinya saya mengajak kawan-kawan isi. Oh, tetap isi, tapi setiap Normal. gerakan Penarian normal. Jadi kan kolaborasi ini sekaligus penyamarataan mungkin ya. Jadi bagaimana yang normal menanggapi kawan-kawan tunanetra yang bermain musik gitu. Iya. Jadi connect nggak gitu? Beradaptasi lah ya, beradaptasi gitu, saling beradaptasi. Oke ya. Berarti tidak ada kendala yang terlalu berarti dalam proses. Luar biasa ya sebenarnya. Rian, itu sebenarnya ide dari siapa sih? Ya, kalau ini memang dari awal sih memang mau rekaman ya, tapi nggak jadi-jadi ini. Makanya Muspus yang sudah pernah dulu menang lomba, yang pernah di aransemen, itu ini lagi buat teman-teman di aransemen ulang, buat teman-teman disabilitas. Dibangkitkan lagi ya. Tapi untuk teman-teman, memang dari dulu rencana untuk teman-teman disabilitas. Iya. Cuman yang dulu eranya beda gitu ya kan, karena semua mungkin sudah sibuk, lulus tadi, sudah pada lulus. Iya. Berarti sekarang yang generasi baru ya. Rata-rata yang umur berapa itu? Paling kecil tuh Rahayu SMP 15 tahun. Dari 15 tahun sampai usia yang sampai tertinggi SMA kelas 3. Oh. Karena ya yang masih ada di yayasan, karena kan setelah lulus SMA rata-rata sudah pulang gitu. Iya. Sudah ke rumah masing-masing. Waduh, luar biasa. Berat nggak persiapan yang untuk kompetisi? Biasa ini kan Yayasan Sadewa ini kan bukan cuman sekali dua kali ya sudah mengadakan lomba. Mungkin kurang lebih udah berapa? 7, 4, 8 kali? Ini yang ke-6 sih. Ini yang ke-6 ya. Oh iya, yang ke-6 tahun. Berat nggak untuk yang ke-6 tahun ini? Yang ke-6 ini ada tantangan tersendiri sih dengan ada garapan produksi album digital musikalisasi puisi. Jadi
gimana caranya memberikan ruang kreatif buat teman-teman disabilitas, bahwa apalagi kan nanti karyanya ini akan dijadikan di digital platform Iya. digital platform Oh, itu. Di kan ada sebuah appreciate, dengerin dong laguku, muspusku di aplikasi ini, aplikasi musik ini, aplikasi musik ini. Jadi lebih memberikan ruang, memberikan sebuah penghargaan buat teman-teman disabilitas. Luar biasa, keren banget karena kayaknya ya Iya. kalau yang tahun-tahun kemarin kan fokusnya di kompetisi aja. Kompetisi. Iya, jadi yang kali ini yang di 2025 karena ada suatu karya yang harus diluncurkan Ya, oleh Heri, jadi itu yang membuat lebih beda mungkin ya, lebih tampil beda untuk kompetisi Yayasan Sadewa di 2025. Oke, baik. Kita lanjut nanti di segmen ketiga. Baik pemirsa, kami kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now. Kita masih bincang-bincang ini bertiga berempat untuk jelang kompetisi di 11 Mei. Ternyata kami berempat akan terlibat nih dalam gawe besar nih di bulan Mei. Nah, Chelsea nih yang penting nih harus dipertanyakan kepada Chelsea nih. Apa aja sih aspek utama yang nanti dinilai dalam penampilan peserta lomba? Kalau untuk aspek penilaian itu mungkin kalau dari aku dari aku itu yang ada 3 sih utamanya. Yang pertama itu tekniknya para peserta, kayak bagaimana dia berjalan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada ekspresi, bagaimana dia menggunakan mukanya dia untuk berekspresi dalam di atas panggung untuk menunjang performance-nya dia kayak gitu. Terus yang terakhir itu bagaimana dia membuat gaun yang dia pakai itu menjadi lebih hidup dan lebih menarik, supaya para audiens itu melirik dia gitu, memperhatikan dia dari awal masuk sampai dia selesai dia catwalk gitu misalnya. Gitu sih kalau dari aku untuk penilaiannya. Berarti harus menyatu ya, harus menjiwai apa yang di teater banget tuh, harus juri nanya juri. Menurut juri lagi satu. Ya, idem sama-sama. Karena itu yang poin penting ya dalam penilaian setiap acara lomba fashion show. Nah, kan ini sering terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak dipahami oleh peserta lomba. Seperti apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh peserta lomba fashion show biasanya? Kalau menurut pengalaman aku itu yang paling banyak sih peserta itu dia kurang memperhatikan detail ya. Kayak misalnya nih aksesoris kayak gitu. Kadang itu aksesorisnya tuh nggak matching sama gaunnya gitu kan. Atau makeupnya dia kurang nyatu gitu sama gaun yang dia pakai. Misalnya di gaunnya tuh putih tapi makeupnya tuh sangat nude, nggak sesuai dengan tema lah pokoknya intinya. Pucet jadinya. Terus hairdo-nya berantakan mungkin, atau dia heelsnya tidak match dengan gaunnya gitu. Kadang tuh ada mungkin mereka mengira kayak gaunnya udah panjang nih nyapu lantai, terus dia tidak memperhatikan heelsnya, tidak memperhatikan sepatu yang dia pakai. Jadinya pas dia jalan kelihatan dikit, kok nggak cocok gitu. Kadang perhatikan detail-detail kecil itu kurang diperhatikan oleh para peserta. Itu sih menurut pengalaman aku gitu. Yang penting keserasian itu penting banget ya. Sepertinya sepele gitu, ternyata benar-benar itu menjadi penilaian tim juri juga ya, dari atas sampai bawah. Benar-benar. Tentang gaun sapu lantai. Sapu jagat. Iya. Jadi ya gampang-gampang susah sih sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi sudah mungkin masyarakat di luar sana yang ingin mengikuti lomba lomba Bali Kreatif Nasional Competition. Iya, nanti jadi tahu apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa poin-poin penting yang harus benar-benar diketahui gitu. Nah, harapan Rian untuk acara kompetisi di 11 Mei ini? Ya, kalau harapan saya pribadi dengan diselenggarakannya Bali Kreatif National Competition ini bisa menjadi obat rindu sebenarnya salah satunya. Kemarin beberapa ada peserta yang ikut di Bali Kreatif
competition yang kelima itu, wah akhirnya ada lagi doanya terkabul. Hmm. Kelas berapa sekarang? Kelas 6 Kak Rian, ini fotonya pas waktu menang lomba kemarin dikirimin tuh kan kayak pengobat rindu kami Iya. ya dari panitia. Oh udah kelas 6 berarti kemarin kan masih kelas 2 SD, sekarang mau ikut lagi. Nah di situ membuat saya pribadi melihat peserta-peserta ini bisa berkompetisi lagi selain pengobat rindu, tali silaturahmi, dan mereka berkompetisi. Jadi kompetisi ini tidak semata-mata hanya untuk menjadi pemenang, juara, tapi bagaimana teman-teman itu terus melatih diri, berkompetisi untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensinya. Yang memang kompetisi ini hanya sebagai jembatan aja sih buat mereka menjadi batu loncatan supaya kedepannya lebih baik lagi. Itu sih untuk harapan di Balik Kreatif National Competition. Kemudian untuk produksi album digital musikalisasi puisi ini kebetulan kami dari Yayasan Kesenian Sadewa Bali ini lolos dari 3.000 proposal seluruh Indonesia dari Kementerian dulu Kemendikbudristek ya namanya, sebelum pecah jadi 3 kementerian. Sekarang Kembud ya, Kementerian Kebudayaan aja ya. Jadi itu terpilih sekitar 300-an proposal se-Indonesia yang memang didukung untuk menyelenggarakan kegiatan dari Dana Indonesiana namanya. Jadi memang pure untuk kegiatan teman-teman produksi album, ada workshopnya kemarin sudah berjalan, kemudian nanti rekaman minggu depan ya tanggal 16 ada rekaman, kemudian nanti ada press-con, launching albumnya CD, kemudian juga akan ada pentasnya ya di tanggal 11 Mei itu. Dan memang di acara Balik Kreatif Competition ini, Balik Kreatif National Competition ini berkolaborasi meramaikan kegiatan di produksi ini. Karena kalau melihat dari durasi, konser 10 Muspus sejam selesai ya. Harusnya udah selesai. Sejam selesai. Jadi kami sewa gedung sekian puluhan juta hanya untuk 1 jam kan eman banget ya. Betul. Harganya mahal gedung-gedungnya, ballroom atau gedung pertunjukan tuh hanya untuk pakai sejam atau sejam setengah sayang kan eman banget, sayang banget. Maka dari itu kami berinisiatif menyelenggarakan Balik Kreatif National Competition yang memang lingkupnya lebih besar nasional. Hanya saja memang yang lolos nanti hanya finalisnya saja. Untuk efisiensi waktu juga. Iya, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Betul. Iya kan? betul. Nah, jadi harapan Chelsea apa nih ke depannya untuk kompetisi di 11 Mei nanti? Yang pastinya berjalan dengan lancar, terus pesertanya juga yang ikut sangat antusiasmenya sangat tinggi, dan pastinya kita pengen memberikan pemenang yang terbaik. Jadi harapannya tuh juga supaya para peserta tuh mempersiapkannya dengan baik sih sebelum mengikuti lomba. Oke. Kalau Harry apa nih harapan untuk karya-karya apa dia yang harus diutarakan nih. Tapi kita perlu tahu nih apa harapan kedepannya untuk karya-karya yang luar biasa di tahun 2025. Harapannya sih ini bisa jadi romantik untuk kawan-kawan semua ya, tidak tanpa terkecuali gitu untuk melakukan sebuah proses kreatif gitu kan. Jadi karena ya kalau kita nggak melakukan proses kreatif, terutama kesenian itu ya, aku rasa sih pasti akan tidak seimbang gitu. Menurut aku sih ya gitu. Dan kalau secara pribadi juga karena ini kan garapanku album kedua sebenarnya. Jadi kemarin di bulan Februari sudah launching album, tapi prosesnya berbeda. Jadi ini aku mengambil puisi dari kawan penyair yang tunanetra. Itu ada Adit namanya. Jadi penyair tunanetra yang membuat puisinya ke aransemen. Lalu aku bersama tim itu membawakan dan direkam gitu. Jadi satu album kemarin di bulan Februari. Sekarang kita membawakan puisi orang-orang yang normal
di aransemen dan dibawakan oleh kawan-kawan tunanetra. Jadi dibalik aja gitu sebenarnya. Dibalik, ya, Iya. betul luar biasa. Jadi, Ini gebrakan di iya, tahun gebrakan. 2025 ya. Berarti ini udah karya yang kedua. Album kedua. Album. Iya. Kalau karyanya Iya. sudah banyak mungkin ya. Nggak ini. ngitung. Nggak Nggak ngitung ngitung. ya. Nggak ngitung. Nggak ngitung. Jadi album yang kedua, tapi Kedua. sangat luar biasa karena melibatkan anak-anak disabilitas. Oke, pamungkas nih. Apa Pamungkas. pesan-pesan Rian untuk masyarakat yang mungkin nanti untuk mengikuti lomba fashion dan lomba Ya. yang lain-lain? Jadi teman-teman di Bali Now, Bali TV, seluruh pemirsa di Nusantara, seluruh Indonesia, silakan bisa daftarkan diri untuk mengikuti Bali Creative National Competition. Ada lomba baca puisi, lomba fashion, dan juga lomba MC. Ini lingkupnya seluruh Indonesia, senusantara. Selain itu, teman-teman juga bisa menyaksikan pementasan dari musikalisasi puisi disabilitas tunanetra dan juga seandainya ada di luar Bali. Nah, itu nanti bisa ditonton melalui live YouTube channel kami Sadewa Theater. Gitu. Oke, luar biasa, ini informasi penting Iya. dan sangat Harus luar biasa. catat. Harus masyarakat di luar sana ya, luar biasa. Oke, matur semua ini Rian, Chelsea, Iya. Harry sudah hadir di Bali Now untuk memberikan informasi dan memberikan ruang yang sangat luar biasa untuk masyarakat yang ingin mengikuti lomba ataupun anak-anak disabilitas. Luar biasa. Jempol buat kalian. Oke, matur semua. Semua muali. Oke. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Jadi apapun yang hal-hal baik kami bincangkan tadi, semoga menjadi informasi yang penting bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.